2 pekan usai banjir dan longsor menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, perbaikan sejumlah infrastruktur masih terus dikerjakan. Listrik salah satunya. Pemadaman masih terjadi di sejumlah wilayah. Di Aceh misalnya, warga di Aceh Tamiang, Aceh Utara, Banda Aceh, dan Pidijaya harus bertahan termasuk di malam hari tanpa listrik. Dari tadi pagi sampai sekarang belum hidup. Belum hidup. Jadi aktivitas di rumah bagaimana nih? Ya nggak bisa ngapa-ngapain. Untuk jaringan HP sendiri gimana? Nggak bisa juga. Nggak bisa. Jadi kalau harapnya ada lampu, biar kita semua berkegiatan seperti biasa kan. Kita semua nggak bisa, air nggak bisa, masak nasi nggak bisa, cas HP, jaringan pun nggak bisa. Menteri SDM Bahlil Lahadalia dan PT PLN minta maaf karena masih ada sejumlah wilayah di Aceh yang belum bisa dialiri listrik. Bahlil juga meminta maaf karena masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar masih belum mendapatkan pelayanan secara maksimal. Sebelumnya, Bahlil menyebut listrik di Aceh sudah menyala hingga 93%. Saat Presiden Prabowo bertanya tentang pemulihan listrik pasca bencana di Aceh. Saya yakin dan percaya bahwa pasti masih banyak kekurangan. Pasti masih terjadi hal-hal yang tidak pernah kita perkirakan terjadi di lapangan. Karena itu sebagai pemerintah juga ikut prihatin yang sudah dalamnya, dan kalau ada yang belum maksimal memberikan pelayanan, kami memohon maaf. Semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman tim ini bisa menjadi bagian penting dalam rangka percepatan untuk proses pemulihan kepada saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Belum pulihnya infrastruktur juga berimbas pada sulitnya warga mendapatkan makanan. Karena itu, para korban banjir mengandalkan dapur umum. Di Desa Blangperia, Kecamatan Samudra Aceh Utara misalnya, dapur umum didirikan untuk menyediakan makanan 3 kali sehari bagi warga terdampak. Akses penghubung seperti jembatan juga menjadi hal yang begitu penting. Jembatan darurat di Garoga, Batang Toru, Tapanuli Selatan misalnya. Jembatan ini menghubungkan Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, namun terputus karena banjir bandang yang menerjang 2 pekan lalu. Jembatan darurat sempat dibangun, namun kembali putus dan hanyut karena air sungai meluap akibat hujan deras yang kembali turun. Saat ini jembatan kembali dibangun agar akses Tapanuli Selatan dan Tengah kembali terbuka. Sementara itu, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono bilang, pemerintah terus mempercepat pemulihan infrastruktur pasca bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Namun, perlu waktu dan usaha yang tidak mudah. Kita sejak awal memang fokus pada upaya menggelar alat-alat berat. Jadi tahapannya memang demikian. Dan itu tidak mudah, karena untuk menggeser alat-alat berat itu juga dibutuhkan jalur yang baik dan aman. Dan itu hancur, rusak. Sehingga tahapan awal tentu kita perbaiki dulu agar alat berat juga bisa segera operasional. Nah, beberapa yang sedang bisa kita kerjakan adalah untuk secara temporer, sementara dulu menghubungkan titik-titik, tetapi untuk membangun kembali yang lebih permanen memang membutuhkan waktu. Jadi kami juga tidak ingin berlama-lama, kita pasti akan percepat itu. Saya ingin memastikan ada percepatan-percepatan, tapi juga bukan sembarangan. Percepatan perbaikan infrastruktur memang sangat dibutuhkan saat ini. Apalagi bertahan di daerah bencana tidaklah mudah. Tim Liputan, Kompas TV.